Tara dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sandra Dina Wulandari dengan NIM 2019-50306. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesalahan umum berbahasa Indonesia. Untuk poin yang pertama yaitu definisi. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan yang bersifat sistematis, konsisten, dan penggambaran kemampuan peserta didik pada tahap tertentu yang biasanya belum sempurna. Sedangkan kekeliruan adalah bentuk penyimpangan yang tidak sistematis yang berada pada wilayah performasi atau perilaku berbahasa. Akan tetapi, kesalahan berbahasa yang dibuat pada siswa ini harus dikurangi sampai ke batas sekecil-kecilnya. Untuk yang pertama itu ada kesalahan keefektifan kalimat. Kalimat-kalimat yang dibuat pembelajar tidak efektif karena tidak adanya kesatuan informasi, arti, dan bentuk. Kalimat yang dibuat mengandung lebih dari satu kesatuan informasi sehingga sering menimbulkan kerancuan dan ketidaktepatan arti. Untuk contohnya yaitu setelah itu, kendi adalah sedia untuk membakar dengan teknik adaptif sekali. Untuk pembenarannya, setelah itu, kendi tersebut siap untuk dibakar dengan teknik tradisional. Lalu, untuk kesalahan yang kedua ada kesalahan pemilihan kata. Setiap kata pengemban perlu peran yang penting dalam setiap sebuah kalimat atau tuturan karena arti atau makna sebuah kalimat dapat dibangun dengan pemilihan kata yang tepat. Nah, di sini apabila terjadi kesalahan pemilihan kata, maka akan terjadi kesalahan arti atau makna kalimat tidak sebagaimana yang diinginkan oleh penulisnya. Jadi di sini contohnya itu saya berbicara dengan supir bis, naik, dia pada supir untuk 6 tahun. Lalu untuk pembenarannya saya berbicara dengan supir ketika sudah di dalam taksi, dia sudah menjadi supir selama 6 tahun. Untuk poin yang ketiga yaitu kesalahan karena tidak lengkapnya fungsi kalimat. Kesalahan-kesalahan ini berupa ketidaklengkapan fungsi kalimat yang meliputi ketidakadanya subjek, predikat yang tidak jelas, dan menghilangkan objek pada predikat berverba transitif. Untuk contohnya, kesalahan karena tidak bersubjek yaitu di keraton menarik dan indah tetapi cuaca lembab dan panas. Untuk pembenarannya, Keraton Yogyakarta menarik dan indah tetapi cuaca hari ini lembab dan panas. Untuk contoh kesalahan karena predikat kalimat yang tidak jelas yaitu umumnya kenakalan remaja dari rumah atau keluarga rusak. Untuk pembenarannya, umumnya kenakalan remaja bermula dari keluarga yang tidak harmonis. Lalu untuk kesalahan karena tidak adanya objek dalam kalimat yang berpredikat verba transitif, yaitu saya menikmati banyak sekali, lalu pembenarannya saya sangat menikmati perjalanan ini. Untuk kesalahan poin keempat yaitu kesalahan penggunaan afiks. Kesalahan penggunaan afiks yang ditemukan cukup beragam, ada banyak ketidaktepatan dalam menentukan afiks yang akan digunakan dalam proses verbalisasi maupun normalisasi. Untuk afiks-afiks tersebut sering digunakan terbalik-balik, misalnya seharusnya memakai afiks me tetapi menggunakan afiks ber, dan demikian pula sebaliknya. Ketidaktepatan tersebut akan berakibat tidak tepatnya sense karena yang dibentuk dan pergeseran arti kalimat tersebut. Jadi contoh kesalahannya itu ketika saya membaca tentang perkelahian pelajar, saya mengherankan. Untuk pembenarannya, ketika saya membaca berita tentang perkelahian pelajar, saya heran. Untuk kesalahan kelima yaitu kesalahan karena penggunaan preposisi yang tidak tepat. Kesalahan penggunaan preposisi ini berupa pemakaian preposisi yang tidak tepat dalam kalimat. Tidak tepatnya preposisi dalam kalimat yang menuntut adanya preposisi dan pemakaian preposisi yang tidak perlu dalam suatu kalimat. Untuk contohnya yaitu kesalahan penggunaan preposisi yang tidak tepat, yaitu sebelum makan siang saya menjadi kuat oleh jamu yang sehat pri. Lalu
Untuk pembenarannya, sebelum makan siang, saya menjadi kuat karena minum jamu sehat pri. Untuk kesalahan karena tidak adanya preposisi yaitu kemudian kami berjalan kaki terus jalan Malioboro ke supermarket. Untuk pembenarannya, kemudian kami berjalan kaki terus ke jalan Malioboro dan masuk ke supermarket. Lalu untuk contoh kesalahan penggunaan preposisi yang tidak perlu yaitu dalam hal itu banyak orang mengadakan tekanan terhadap oleh anak-anaknya supaya mereka membeli mainan dan gula-gula. Untuk pembenarannya, dalam hal di atas, banyak orang mengadakan tekanan terhadap anak-anaknya supaya mereka membeli mainan dan gula-gula. Untuk kesalahan poin ke-6 yaitu kesalahan urutan kata. Urutan kata yang dimaksud sebagai susunan kata untuk pembentukan tataran yang lebih tinggi. Dalam bahasa Indonesia, pada umumnya, sesuatu yang diterangkan berada di dalam yang menerangkan. Lalu, demikian sering terjadi kesalahan dalam urutan ini. Jadi contoh kesalahannya itu kadang-kadang orang yang baru datang menjadi terkejut karena berharap memenuhi mimpi mereka. Untuk pembenarannya, kadang-kadang orang yang baru datang menjadi terkejut karena mereka berharap mimpi mereka terpenuhi. Untuk poin ke-7 yaitu kesalahan penggunaan konstruksi pasif. Pada umumnya, konstruksi pasif berbahasa Indonesia dapat dibentuk dengan pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga dengan pola aktif, subjek plus me, bentuk asal, sufiks plus o menjadi pola positif, o plus di, bentuk asal, sufiks plus oleh plus subjek hanya untuk pronomina orang ketiga. Contohnya yaitu tempat pemujaan ketiga kami mengunjungi adalah masjid. Untuk pembenarannya, tempat pemujaan ketiga yang kami kunjungi adalah masjid. Untuk kesalahan ke-8 yaitu kesalahan penggunaan konjungsi. Konjungsi berfungsi sebagai penghubung frasa dan klausa dalam kalimat. Setelah itu, konjungsi juga bersifat atau berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dalam satu paragraf. Kesalahan penggunaan konjungsi ini akan berakibat tidak jelas makna dari kalimat karena hubungan antar frasa dan antar klausa tidak jelas. Untuk contohnya yaitu guru-guru ada pertemanan sambil semua murid berjalan-jalan dan berbincang dengan teman di sekolah. Pembenarannya, guru-guru sedang mengadakan pertemuan ketika semua murid berjalan-jalan dan berbicara dengan teman di sekolah. Lalu poin ke-9 yaitu kesalahan penggunaan yang. Kesalahan yang dilakukan berupa penggunaan yang dalam kalimat yang tidak memerlukan yang dan sebaliknya yang tidak digunakan ketika kalimat-kalimat memerlukan yang untuk menjelaskan makna kalimat tersebut. Contohnya, kesalahan hampir semua segi bahwa saya mencari bisa yang dihubungkan seluruh Indonesia. Untuk pembenarannya, hampir semua segi yang saya temukan bisa dihubungkan ke seluruh Indonesia. Untuk kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan pembentukan jamak. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia dapat ditentukan dengan mengulangi nomina, penggunaan numeralia, dan penggunaan panada jamak seperti beberapa, sejumlah, para, banyak, sedikit, dan sebagainya. Apabila bentuk-bentuk itu digunakan nomina yang bersangkutan, harus dalam bentuk tunggal. Contohnya, buku-buku, 125 buku, dan beberapa buku. Untuk contohnya yaitu, kalau sesuatu suku-suku ingin pendidikan atau gereja dan dokter, mereka seharusnya diberikan itu. Untuk pembenarannya, kalau sesuatu buku menginginkan fasilitas pendidikan, gereja dan dokter, mereka seharusnya mendapatkannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.